Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Siyaratul Ra'isul Jalasan Al-Sajdatul Kiram Al-Ahbabul Syarifah Ikhwani Fillah Hafizakumullah jami'an Mata'akumullah Bisihah wal afiyah Ushidullah Bi annani uhibbukum fillah jami'an. Yang mulia para alim ulama, semua guru-guru kami, para penasihat Arafah yang hadir bersama kita terus membimbing kita di jalan Allah. Mudah-mudahan semua penasihat guru-guru kita bersama kita berada dalam surganya Allah. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan Ketua BKN, pengurus Pak Kecik, dan seluruh jamaah Arafah yang terdiri dari semua golongan lapisan masyarakat. Alhamdulillah kita terus memakmurkan rumah-rumah Allah di dunia ini. Kalau kita senang ke rumah Allah di dunia ini, insya Allah itulah di akhirat kita mudah-mudahan diizinkan masuk dalam rumahnya Allah dalam surga. Amin. Alhamdulillah. Insya Allah ahad depan kita akan mengunjungi Masjid Jami Kedah. Masjid Jami Kedah. Mudah-mudahan terus kita tingkatkan amal ibadah kita agar kita bahagia kelak di akhirat berjumpa dengan Allah. Kalau seandainya hari ini kita berjumpa dengan Allah, mudah-mudahan sudah ada bekal. Ahad yang lalu saya di Medan, kebetulan jamaah kita itu meninggal dunia setelah sholat duha. Dan itu heboh di Medan. Setelah sholat duha berjamaah subuh, beliau seorang dulunya memang luar biasa. Dan hijrah bertaubat, alhamdulillah beliau meninggal ketika sujud sholat duha. Dan mudah-mudahan kita juga seperti itu. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan syahid, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Alhamdulillah, selamat bagi Ustaz Zulfikar SBY sebagai Presiden Penjelajah.
langsung memboyong, membawa pelatihnya Bang Ahmad. Maka itu antum kaifa raisukum, antum kaifa raisukum, antum kalian sebagaimana pemimpin kalian. Kalau presiden aja sudah ke masjid, pelatihnya sudah ke masjid, insya Allah pemainnya pun ke masjid. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Rawahu muttafaqun alaihi. Setiap kalian pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Maka itu marilah sama-sama lima pemimpin rumah tangga. Mudah-mudahan terus kita memberikan contoh terbaik. Makanya dakwah dimanapun, di lapangan dakwah, di masjid, di pasar, dimanapun terus kita mengajak. Tugas kita hanya mengajak. Tugas kita hanya mengajak. Masalah ilmu kita berikan kepada ahlinya. Maka itu ayahanda bunda ikhwan kalimah, mari sebentar lagi kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita. Sebelum itu kita akan sampaikan sedikit surah Al-Jum'ah. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau seandainya sholat berjamaah selesai, maka bersebarlah fantashiru fil ardi, fantashiru fil ardi, maka bersebarlah di muka bumi ini. Wabtaghu min fadlillah, carilah rezeki-rezeki yang telah dititipkan di setiap pelosok-pelosok bumi ini. Sambil cari rezeki, jangan lupa berbanyak berzikir. Sambil bermain bola, jangan lupa berzikir. Sambil jualan, jangan lupa berbanyak zikir. Sambil di kantor, berbisnis, bekerja, apapun aktivitasnya, jangan lupa terus berzikir. Kenapa? La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian akan menang, mudah-mudahan kalian akan kaya, mudah-mudahan kalian akan sukses, akan berhasil. Maka itu, apapun aktivitas kita, jangan lupa terus berzikir. Ini perintah dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kalau kita menjalankan perintah Allah, hidup kita akan bahagia. Kalau kita taat, insya Allah bahagia, tenang. Tapi kalau kita nggak pernah sholat, maksiat terus, itu gelisah, depresi, stres, apa, kosong, beti galau. Karena dosa terus mengundang maksiat, mengundang malapetaka. Maka itu kalau taat seperti ini, alhamdulillah, tenang sekali hidup kita. Mari sama-sama kita mendengarkan tausiah dari guru kita bersama. Kepada Al-Mukarram Dr. Fahmi Sofyan, falyatafadhal masyhur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Yang saya hormati Bapak Pici, Ketua BKM, Mahfud, kemudian pengurus BKM Masjid Al-Istiqamah Lower, kemudian juga pada Ketua Majelis Zikir Arafah Syazul, walaupun sibuk sekali beliau dari sini ke Medan lagi bolak-balik. Kita terus berdoa kepada Allah, yu'tihi as-siha wal afiyah, berikan sehat dan afiat. Itu juga kepada seluruh jemaah Arafah. Jadi kita terus berdoa supaya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan terus bisa salat berjamaah seperti ini. Amin. Kemudian Pak Menteri yang tadi, Pak Menteri, Budi. Sekarang Pak Menteri di Pak Prof. Ya, beliau sebentar lagi mau dikukuhkan menjadi Prof dalam bidang tata negara. Pembinaan diri. Kaum muslimin dan muslimat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
rasul dalam satu masa, tapi berbeda tempat. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Nabi Lut alaihissalam. Nabi Ibrahim berdakwah di Palestina, di Baitul Maqdis, sedangkan Nabi Lut itu dakwahnya di Yordania. Walaupun ini dalam satu negara Syam, ini Syam, dulu namanya Syam. Kemudian setelah itu sudah terpisah-pisah. Jadi Syam itu ada 3, Suriah, Yordania, dan Palestina. Dakwah Nabi Ibrahim di Palestina, kemudian Nabi Lut alaihissalam di Yordania. Makanya ketika datang para malaikat singgah di rumahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika singgah di rumah Nabi Ibrahim tidak tahu kalau mereka itu adalah para malaikat. Jadi artinya apa? Mereka berubah wujud menjadi manusia biasa. Setelah masuk ke situ ditawarkan makanan, ditawarkan minuman, sehingga Nabi Ibrahim mengatakan tak dulu. Kenapa tidak makan? Dia sudah mulai was-was Nabi Ibrahim kepada Allah. Yona lagi ini. Kemudian dikatakan kami adalah malaikat. Oke, dong. Bayangkan kalau rumah kita ada malaikat, yang lain aja cuma nyawa. Maka Nabi Ibrahim terbayang kalau nyawa. Ya. Akhirnya kata para malaikat, kamu jangan takut dulu. Ya, kamu jangan takut dalam dunia. Kami dikirim oleh Allah untuk kaum Nabi Lut alaihissalam. Oh, baru lega kembali Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini salah satunya. Nabi dan Rasul yang hidup pada satu masa. Yang kedua, Nabi Musa dan Harun alaihissalam. Musa dan Harun adalah saudara. Artinya saudara kandung. Mereka punya 3 saudara. Nabi Musa alaihissalam yang pertama kakaknya Maryam atau Miriam. Dalam tafsir itu disebutkan Miriam atau Maryam. Kemudian yang kedua Harun yang kedua. Yang ketiga adalah Musa alaihissalam. Artinya pada masa Nabi Harun alaihissalam tidak ada keputusan Fir'aun untuk membunuh laki-laki. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, kenapa Harun tidak dibunuh? Karena Nabi Harun alaihissalam. Jadi Fir'aun sistemnya begini. Tahun ini bunuh semua laki-laki. Tahun selanjutnya jangan bunuh. Tahun selanjutnya bunuh laki-laki. Jadi diselang-selang. Kenapa? Karena penasihat Fir'aun mengatakan, kalau setiap tahun kita bunuh laki-laki, maka tidak ada lagi bagi Israel. Tidak ada lagi yang membantu kita. Ya. Akhirnya Fir'aun membuat keputusan, tahun ini membunuh, besok tidak. Tahun ini membunuh, besok tidak. Sehingga 70.000 orang di dalam tafsir Al-Baghawi, Fir'aun sudah membunuh anak-anak kecil 70.000 orang untuk mengejar Nabi Musa alaihissalam yang ada di dalam mimpinya. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul. Jadi Allah berfirman kepada Musa, "Idhhab ila fir'auna innahu tagha." Pergi menghadap Fir'aun. Kamu dakwahi Fir'aun. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Ya Allah, enggak sanggup saya sendiri. Ya, saya enggak sanggup sendiri. Fa'arsilhu ma'iya li'ayusaddiquni. Kirimlah saudara saya Harun. Ya, Harun kirim kepada saya supaya kami berdakwah dua-dua. Yusaddiquni. Maka dia nanti akan membantu saya di dalam berdakwah. Ini kata Nabi Musa alaihissalam. Dikabulkan doanya Nabi Musa alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Sanashuddu 'abdaka bi akhika. Saya akan perkuat kamu. Kalau kita perhatikan di dalam terjemahan, adud itu ini, ya. Akan saya perkuat kamu. Makanya kalau seorang ingin menampakkan kekuatannya, itu dinampakkan oleh kibat-kibat. Nada ya, benar wabah pemenang. Maka ini kekuatan ini. Maka ini adalah kalimat hujaz. Dalam Al-Quran sering sekali mengungkapkan kalimat-kalimat seperti ini. Bukan saya kuatkan badanmu, tidak. Saya kuatkan pergelangan tanganmu. Karena kalau kita ambil barang yang kuat itu bukan ininya, tidak. Ininya yang kuat. Ini adud namanya. Maka di dalam syair itu, ada dalam syair Arab. Untuk apa kuat, kuatnya dan pinjau hana degah. Ya, hana degah. Jadi mendegahnya apa? Ya, degahnya roya. Adud tadi. Adud. Maka Allah katakan sana syuddu adudaka bi akhika. Kekuatan tanganmu akan saya kuatkan dengan saudaramu yaitu Harun. Jadi artinya kita juga bisa minta kepada Allah, ya Allah saya tidak sanggup berdakwah sendiri. Ya Allah saya tidak sanggup tolong ini, tolong ini Allah. Ya. Atau bisa saja saya tidak sanggup berdakwah satu istri, bisa berdakwah semangat dakwah. Dia mau anak-anak tentu loh. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Mereka hidup satu masa.
Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Harun alaihissalam. Mereka itu satu masa. Artinya apa? Duluan Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Harun. Walaupun umurnya Nabi Harun dibandingkan Nabi Musa alaihissalam. Artinya setelah tidak ada lagi Nabi Musa, Nabi Harun mulai berdakwah. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, Nabi Isa alaihissalam bersama Nabi Yahya alaihissalam. Ini apa hubungannya Nabi Isa dengan Nabi Yahya? Nabi Isa punya ibu, punya ayah namanya Imran. Jadi ayahnya Maryam punya ayah namanya Imran. Imran punya istri namanya Hannah. Ini kalau kita cerita Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ini hubungannya nanti, hubungan Nabi Isa dengan Nabi Yahya alaihissalam. Hannah punya saudara namanya Asya. Asya punya suami namanya Zakaria. Nabi Zakaria bersama Asya punya anak namanya Yahya. Yang mau Zakaria bersama Hannah punya anak namanya Maryam. Anak Maryam Isa alaihissalam. Makanya hubungan Isa alaihissalam dengan Nabi Yahya alaihissalam keponakan bersama pamannya. Walaupun keponakan bersama pamannya, Nabi Isa dia bagi roh. Nabi Isa tugas Nabi Yahya mendukung Nabi Isa alaihissalam. Makanya ketika Maryam masih kecil, Nabi Zakaria melihat Maryam, kalau saya punya anak seperti ini, lebih ya tidurnya. Kalau saya punya anak lebih ya tidur. Berdoa Nabi Zakaria. Nabi Zakaria berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berikan anak saya ya Allah. Ini Maryam pada tidur. Maryam itu keponakannya. Maryam itu keponakan Nabi Zakaria. Saya ingin punya anak ya Allah. Jadi makanya doa Nabi Zakaria dikabulkan setelah 13 tahun baru punya anak. Makanya Maryam ketika 13 tahun dia mengandung. Ya, Maryam ketika 13 tahun dia mengandung. Istrinya Nabi Zakaria ketika 13 tahun dia mengandung, sama-sama mengandung mereka. Jadi makanya ketika itu apa kata istri Nabi Zakaria alaihissalam? Asya. Tetapi dalam riwayat itu disebutkan, ini dalam tafsir At-Tabari. Faqalat imra'atu Zakaria. Istri Nabi Zakaria ketemu dengan Maryam, mereka berdua mengandung. Ya. Sebelum kita ceritain, artinya apa? Kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa saja doa kita dikabulkan dalam detik ini. Bisa saja dipending oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa Nabi Zakaria, 13 tahun baru dikabulkan oleh Allah. Nyoba berdoa naik kabulkan doa kamu mana? Ya Allah tunjuknya gitu. Nanti oleh Allah kamu mana? Nabi Zakaria 13 tahun dia berdoa baru dikabulkan doanya oleh Allah. Maka di dalam tafsir At-Tabari, apa kata beliau? Al-isti'anah itsnain. Pertolongan Allah itu ada dua. Yang pertama, isti'anah daruriyah. Pertolongan yang harus, pertolongan emergensi istilahnya. Memang harus direalisasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana contohnya? Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ketika Allah bercerita, Rasulullah SAW bercerita di dalam hadis itu tentang 3 orang pemuda, ya, yang masuk ke dalam gua. Jadi secara tidak sengaja hujan lebat, mungkin karena hujan air itu akhirnya batu itu tergelinding ke dalam pintu gua tertutup. 3 orang ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul dengan amal ibadahnya masing-masing. Ketika siap bertawassul, dia berdoa kepada Allah, pintu terbuka. Tidak bisa keluar juga. Yang kedua berdoa lagi, terbuka lagi. Yang ketiga berdoa, terbuka lagi. Ini namanya isti'anah daruriyah, pertolongan yang harus. Kalau lama-lama di dalam gua kan haji, penampahannya itu tetap wajibnya. Ini pertolongan daruriyah namanya. Yang kedua kata Imam Al-Baydawi, al-isti'anah ghairu daruriyah, pertolongan yang tidak begitu penting. Ya, dan itu. Ya Allah, yang benar-benar berdoa ya Allah. Wah, nak penting itu tunggu. Ya Allah, kita nampu luarnya lagi. Ya. Kenapa lo nampu punya berbeda? Bunaya lo ya Allah supaya nampu hektar. Oh, bisa saja 2 tahun, bisa saja 13 tahun, dan bisa saja puluhan tahun nanti saya berikan. Berarti kita jangan punya pesimis. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lihat dulu doa kita itu perlu apa tidak. Kalau tidak perlu dia akan dipending oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Zakaria dikabulkan doa beliau setelah Maryam umur 13 tahun, baru dia bisa mengandung, istrinya mengandung
ketika Maryam umur 13 tahun. Dua-dua mengandung mereka. Makanya Maryam itu mengandung, bagaimana bisa mengandung Maryam? Maryam setiap haid, umur 13 tahun Maryam sudah haid, sudah mulai haid. Kalau ditanya kenapa mesti 13 tahun dia mengandung? Karena 13 tahun Maryam sudah mulai haid. Ketika dia haid, dia pergi ke sebuah tempat makanan syarqiyah, tempat sebelah timur. Makanya tempat sebelah timur itu menjadi tempat agung bagi kaum Nasrani. Kalau orang-orang mukmin sebelah barat menyembah, kalau mereka sebelah timur. Coba lihat semua. Makanya kalau kita ke Jakarta itu ada Istiqlal dan katedral di depannya. Istiqlal ke sana mereka menghadap, katedral ke sana. Ini anak pakai tidak mau bilang. Jika lalu karena apa? Mereka mengambil alasan Maryam ketika dia haid, dia membersihkan dirinya pergi ke sebuah tempat namanya makanan syarqiyah dalam surah Maryam dan timur. Akhirnya apa? Dia sudah suci, balik lagi ke Baitul Maqdis. Setelah itu dia haid lagi, dia pergi lagi ke tempat itu. Waktu dia balik dia suci, dan datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, saya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, saya tiupkan roh ke dalam tubuhmu. Ada beberapa tafsiran di sini. Ada satu tafsir mengatakan Maryam mengandung sebagaimana wanita lain mengandung. Artinya apa? 9 bulan. Ada yang mengatakan mengandungnya Maryam 8 bulan. Ada yang mengatakan mengandungnya Maryam itu 1 jam saja. Ini tafsir Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Fantabatat bihi fahtamalat fantabatat. Ketika dia hamil dan dia langsung lahir. 1 jam setelah itu lahir, kata Ibnu Abbas. Ini dibuktikan oleh Ibnu Abbas. Ketika Maryam ketahuan perutnya sudah mengandung, ditanya oleh Yusuf An-Najjar, itu seorang penjaga masjid, penjaga tempat ibadah. Masjid dan tempat sujud. Bani Israel juga sujud pada waktu itu, dan mereka juga wajib untuk melakukan ibadah salat. Ausali bis salati was zakat, kata Nabi Isa alaihissalam. Ketika itu ditanya oleh Yusuf An-Najjar, "Ma baruki? Ada apa kamu ini? Kenapa bisa begini?" Akhirnya Maryam lari. Makanya dalam prediksi Ibnu Abbas, beliau Maryam itu lari ke sebuah tempat namanya Bethlehem. Disitulah beliau selama 1 jam. Disitulah langsung melahirkan. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya istri Nabi Zakaria ketika ketemu dengan Maryam, apa kata istri Nabi Zakaria? Mereka dua mengandung. Bedanya apa? Maryam umurnya 13 tahun. Sedangkan istri Nabi Zakaria, Asya, umurnya hampir 90 tahun. Bukan wahai. Dan Tuhan itu. Apa kata Asya kepada Maryam? Ya Maryam. Ini dalam tafsir At-Tabari. Inni ash'uru anni hubla. Saya merasakan seperti ada janin di dalam perut saya. Kemudian apa kata Maryam? Wahai bibiku, itu kan bibinya. Wahai bibiku. Ana ash'uru aidan. Saya juga merasakan anni hubla. Saya ada janin di perut saya. Apa kata Nabi istri Nabi Zakaria Asya lagi? Tetapi bedanya katanya, setiap saya ketemu dengan kamu, janin saya yasjudu lima fi batniki. Janin saya sujud kepada janin yang ada di dalam. Ada apa sebenarnya? Ya, jadi rupanya dalam ini Nabi Yahya dia takut dan sujud kepada ini. Rupanya ketika Nabi Yahya lahir dengan Nabi Isa alaihissalam 3 bulan. Ada yang mengatakan 6 bulan. Yang jelas tidak sampai 1 tahun. Makanya umur Nabi Zakaria dan umur Nabi Isa alaihissalam bersama Nabi Yahya umurnya sama umurnya. Kaum muslimin sedang dengar dalam Allah. Makanya ketika lahir Nabi Yahya alaihissalam, Allah mengatakan apa? Nubashiruka bi Yahya. Saya berikan kabar gembira kepada kamu. Ada seorang anak namanya Yahya, musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan salihin. Tugas anakmu ini, Yahya ini, membenarkan apa yang diturunkan kepada Isa alaihissalam, itu Injil. Padahal Isa belum lahir lagi. Injil belum diturunkan lagi. Artinya apa? Begitu hebatnya, begitu luar biasanya Nabi Isa alaihissalam. Belum lahir sudah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad lebih dahsyat lagi. Ketika lahir Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad mengatakan seperti Imam baca tadi. Ya Imam bacakan tadi. Nabi Isa berpesan, wa waja'a min ba'dis Ahmad. Nanti akan datang setelahmu namanya Ahmad, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad belum lahir lagi. Kemudian keturunan Nabi Isa alaihissalam berbeda dengan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa adalah keturunan Yahya, keturunan Nabi Isa. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keturunan Nabi Ismail alaihissalam.
Kau sering sedari yang dirahmati Allah. Makanya Maria mengatakan begini, begitu hebatnya makhluk Allah itu. Jadi Maria mengatakan, ini ada di dalam tafsir Ibnu Katsir, bisa kita buka di Ibnu Katsir. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Maria mengatakan wa idza khalautu, kalau saya sendiri, ini janin saya, yuhadditsuni wa yukallimuni Isa fi batni. Isa berdialog dengan saya ketika dia terdalam perut saya. Bukan ada tafsir Ibnu Katsir. Bagaimana yuhadditsuni? Makna yuhadditsuni, kalau yukallimuni yang ngomong satu pihak saja. Tapi kalau yuhadditsuni ngomongnya dua belah pihak. Artinya apa? Isa berbicara, Maria menjawab. Makanya Maria tidak terkejut lagi ketika melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa mengatakan, la tahzani, wahai ibuku, jangan takut kamu, jangan takut kamu. Nyu kan nah, bandai bayi berapa? Wah, prelena, bayi. Tapi Maria tidak takut lagi, karena dia tahu bayinya bisa berbicara. Nyanyi. Ketika dalam kandungan dia bisa bicara. Makanya kita ini walaupun bayi tidak jauh, ibu-ibu sekarang tidak bisa berbicara, tak baca Al-Quran. Paling tidak dia mendengar, tak baca Al-Quran, tak baca berbeda dengan itu ada baca Al-Quran, ada ngomong, ada dengar. Tak berdoa juga, ada belum puji hafi, ada belum puji ulun jirau, ada belum puji nyau puji. Makanya kata Maryam, wa idza khalautu, kalau saya sendiri, yuhadditsuni wa yukallimuni Musa fi batni. Dia berdialog dengan saya. Dia bicara dengan saya. Wa idza tama'tu ma'an nas, kata Maryam, kalau saya berkumpul dengan manusia, sabbaha lillahi wa kabbara. Dia bertasbih kepada Allah. Bertasbih kepada Allah, dan dia bertasbih serta bertakbir kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nabi Isa alaihissalam. Kau sedang dirahmati Allah. Inilah yang dikatakan oleh di dalam Al-Quran. Di dalam hadis Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Kalau kamu tahu apa yang saya tahu, kata Rasulullah, kalau kamu mendengar apa yang saya dengar, kalian akan lebih banyak menangis dibandingkan tertawa, kata Rasulullah. Apa itu? Maka Rasulullah dalam sebuah riwayatnya, dalam sebuah hadis mengatakan begini, saya mendengar apa yang tidak bisa kalian dengar, saya melihat apa yang tidak bisa kalian lihat. Ketika Mi'raj, kata Rasulullah, kalian tahu nggak? Itu langit itu terus bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga suaranya seperti suara rintihan. Dia bertasbih kepada Allah. Bagaimana tasbih? Subhanallah, 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 subhanallah. Kita jawab tasbih dengar ya Pak, dengar. Oh ada dengar. Ya, jadi artinya apa? Langit itu bertasbih terus kepada Allah, tidak pernah putus, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, kamu tahu nggak di setiap langit itu tidak ada sejengkal pun yang tidak ada malaikat di situ. Jadi makanya semua malaikat yasjuduna lillahi, mereka semua sujud kepada Allah, wala yarfa'una ru'usahum, kata Rasulullah, hatta yaumil qiyamah, sehingga hari kiamat itu. Apa yang mereka katakan? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dalam riwayat lain, yang langit kedua berbeda lagi. Subhanallahilladzi khalaqani, subhanallahilladzi khalaqani. Maha suci Allah yang sudah menciptakan saya, maha suci Allah yang sudah menciptakan saya. Kau sendiri sedang berdoa. Artinya apa? Ada 3 periode Nabi. Yang pertama mereka berbeda tempatnya. Kalau yang kedua itu tidak berbeda tempat. Artinya apa? Ada apa? Pertama mereka berdakwah di Mesir. Setelah itu dikejar oleh Fir'aun, mereka membawa 600.000 Bani Israel. Mereka melewati Laut Merah dan tinggal di perkampungan Tih selama 40 tahun. Ini dua-duanya. Nabi Musa dan dia, mereka saling mendukung satu sama lain. Dukungnya ketaingan mendukung. Maka jika punya ada apa-apa, dan dukung. Oh ini Naji, tempat itu dukung ini ya, dukung. Oh Naji didukung, mendukung ya, ya. Jadi makanya mendukung Nabi Harun bukan saya ketaingan. Mereka saling mendukung satu sama lain. Maka setelah itu mereka ditih selama 40 tahun. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang kalian ke Palestina. Akhirnya mereka dua pergi ke Palestina dan berdakwah ke Palestina. Bani Israel masuk ke Palestina setelah mereka berada di perkampungan di selama 40 tahun. Nabi Isa alaihissalam begitu juga. Maka Nabi Isa alaihissalam itu bersama Nabi Yahya itu di Palestina. Mereka dua-dua berdakwah. Makanya Nabi Yahya alaihissalam mendukung dakwahnya Nabi Isa alaihissalam. Wa usaddiqan bi kalimatin minallah. Apa itu bi kalimatin minallah? Injil. Ada yang mengatakan Taurat. Karena sebelum turun Injil kan Taurat. Nabi Isa memegang Taurat. Maka Nabi Isa, dakwah Nabi Isa itu simpel sekali. Wa awsani bis salati was zakah. Dakwah saya bis salat.
Supaya orang mau salat, mau ibadah, menyuruh hebat tahu mengenai ibadah dan hebat juga. Ya. Tapi kalau makanya ikan, developer, turunnya dia hebat, dia naik mayang, hebat. Oh dia ini presiden, naik mayang, hebat. Hebat. Jadi tandanya boleh naik mayang, naik mayang, anak hebat berarti, anak hebat. Ketika sudah salat tanya lagi, nanti dia jawab, yang tadi yang tadi, anak ilmu uringan main ilmu, keluarga main masjid, berarti yang main ilmu agak kenal masjid. Jadi main masjid, supaya berjamaah kecuali ada. Kau muslimin sedang dipanggil. Maka mari kita terus mendukung satu sama lainnya dalam berdakwah untuk dukungan. Ya. Gedenya ada berdakwah ke doa. Nah sama kita berdakwah sendiri. Makanya Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa minta. Tetapi kalau Nabi Isa tidak minta. Nabi Isa memang diutus Nabi Yahya alaihissalam. Wahai Yahya, kamu ini saya kirim nubasyuka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidahu rasulullah. Kata dia besok. Tugas kamu apa? Membenarkan Isa nanti. Sebentar lagi dia akan lahir. 3 bulan setelah kamu. Padahal ini masih anak-anak, masih kecil-kecil. Tetapi mereka diangkat menjadi rasul umurnya sama 40 tahun lamanya. Dulu 40 tahun. Tetapi dua Nabi Yahya alaihissalam. Mereka juga usia 43 tahun. Dua-dua sudah diangkat. Nabi Yahya meninggal dunia. Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dakwahnya juga 3 tahun. Dan tidak saingan. Mereka tidak ada saingan satu sama lainnya. Saling mendukung satu sama lainnya. Ya. Maka mari kita mendukung juga Persiraja. Ya, kita dukung, apalagi kita Persiraja syariah. Karena bukan bank saja syariah, Persiraja syariah. Maka karena kami mendukung Persiraja, maka dukung juga kami. Yuk dikaikan itu. Jadi mendukung, jangan mengewe-ewe juga. Yuk dari harapan awal Ka'bah tu, ya Ka'bah tu. Mendukung juga bahasa orang lain. Saling mendukung kita, dakwah juga saling. Saingan dia kena saingan dulu. Apalagi dalam berdakwah. Tidak ada saingan dalam berdakwah. Kalau ada orang berdakwah di rumah hajroh, makin dia berdakwah. Kamu julur berdakwah baru. Kata ingat kamu julur. Kamu julur kabar itu bohong. Kata ingat. Anda saingan. Makin ramai kita buat seperti ini, makin ramai orang cinta pada masjid. Ya. Saya rasa cukup saja. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi
mudah-mudahan semua kita ini insya Allah akan dapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu. Terima kasih banyak kepada guru kita bersama. Mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita ini tetap istiqomah di jalan Allah. Dan insya Allah ahad depan kita akan mengunjungi Masjid Jami Kedah, Masjid Jami Kedah. Terima kasih banyak kepada Ketua BKM Pak Kecil, pengurus Masjid Istiqomah Blor ini. Mudah-mudahan insya Allah terus kita bersama. Mari sama-sama ayah kita saling memaafkan di antara kita. Mudah-mudahan insya Allah kalau kita sudah memaafkan di antara kita, mudah-mudahan kita bisa meninggalkan dunia jam dari Rasulullah. Sama-sama guru-guru kita di depan kita bersalaman, saling salam-salaman, saling memaafkan di antara kita. Mudah-mudahan insya Allah kita akan bahagia selamat dunia, selamat di akhirat. Mari ayah. Bila